diharapkan orang nu ditunggangan orang santai baheula. Lebih baik buat keributan dari buat suara gitu. Menghindar. Si Santi itu melihat yang pakai topi dan saya berusaha menenangkan, mungkin itu rekan saya, mungkin itu rekan-rekan kita, Ajay mungkin. Bukan katanya bukan Ajay, Agis bukan Agis katanya. Saya semua sebutin teman-temannya tapi katanya bukan, dan dia menyuruh ke sana bahwa di sana itu kan jurang. Kembali lagi bersama saya, Jurnal Kliwon. Jadi pada segmen kali ini, cerita berawal dari 7 orang pendaki yang sedang melakukan ekspedisi di Gunung Madati. Jadi ini dia salah satu narasumber yang akan menceritakan segmen kali ini. Ini dia Mas Ivan, datang jauh-jauh dari Majalengka, Jawa Barat. Gimana kabarnya Mas Ivan? Baik, silakan dulu Mas Ivan. Oke, bisa langsung diceritakan saja Mas Ivan. Bagaimana kalian bisa mengalami kejanggalan pada saat mendaki di Sebetulnya kita tuh mendaki itu ekspedisi ke Gunung Madati itu bukan yang sekali dua kalinya, tapi udah 3 kali. Yang pertama itu pada bulan Januari 2023 dan yang kedua itu Desember 2023 dan yang terakhir yang mengalami kejanggalan itu di Agustus 2024. Kita berangkat kurang lebih 7 orang rekan-rekan saya dan kebetulan saya memimpin di pendakian tersebut. Kita sebelumnya ingin melakukan pendakian ke Gunung Sindoro, Jawa Tengah, tetapi teman-teman saya tidak memungkinkan karena mungkin biaya yang tidak terpenuhi. Jadi belum mencukupi uang ya, gitu. Belum mencukupi dikarenakan salah satu rekan-rekan saya tidak akan ikut karena uangnya tidak cukup. Sehingga saya sebagai yang memimpin pada saat ekspedisi itu melakukan pengubahan acara dengan rekan saya yang bernama Uyun. Dan kita mengubah jadwalnya menjadi ke ekspedisi Gunung Madati. Kita berangkat kurang lebih 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Dan kita merencanakan via telepon. Ya, gimana Par? Yun, kayaknya kita mendakinya dioper deh ke Gunung Madati aja, soalnya teman-teman yang lain keuangannya belum kekumpul. Oh gitu ya? Ya Yun, tolong kabarin ke yang lainnya ya Yun ya. Ya udah deh, oke siap. Singkat cerita, kita berkumpul jam 10 pagi, jam 10 siang di rumah Bang Agis bersama rekan-rekan saya. Dan kita di sana mengumpulkan logistik untuk bekal makanan kita selama sehari di sana. Karena rencana kita itu mau sehari di Gunung Madati itu. Dan persiapannya mungkin kurang matang. Dan yang anehnya, setelah itu kita persiapan dengan membawa citakan serabi berserta tepungnya. Oh, kalian bertujuh berinisiatif buat membawa cetakan serabi gitu. Supaya nanti bisa buat makanan. Gitu. Karena kita ingin melakukan penelitian terlebihnya sih, penelitian kayak. Jadi di sana tuh banyak pohon kantong semar yang dilindungi itu. Itu ada kurang lebih 6 jenis. Nah, setelah itu singkat cerita kami berangkat pukul 12 siang dari rumah Bang Bagis. Dan rekan-rekan saya, jadi kita bagi tim, saya sebagai pemimpin, Uyun sebagai mapping, kita membawa 1 peta topografi dan juga kompas bidik, dan si KP saya tugaskan untuk membawa logistik, dan sama si Aceh membawa logistik, dan si Bagis saya tugaskan sebagai chef nanti di atas sebagai tukang masak, dan buat teman perempuan kita sebagai rekan juga untuk membantu. Karena sebetulnya sih itu mereka pemula 2 orang itu, cuman pengen ikut ekspedisi. Bagaimana sih ekspedisi itu? Singkat cerita kami berangkat menyusuri pesawahan dan juga pemukiman. Kita memberhentikan truk untuk ikut ke sampai Jahim, puncak Jahim. Setelah itu kita memberhentikan truk, alhamdulillah truknya ada yang mau ditumpangi oleh kita. Bang, kita boleh ikut gak? Kemana dek? Kita mau ke Jahim bang, ikut ya ke atas sebentar. Ya udah deh naik. Kita ikut naik truk. Setelah itu singkat cerita lagi kita foto-foto lagi di atas truk itu, dan salah satu teman kita yang cewek masuk di dalam bersama supir dan kita yang sebagiannya itu di belakang. Setelah foto-foto kita sampai di Jahim. Setelah itu saya bergegas untuk menyuruh rekan-rekan saya untuk mengisi air karena kita nggak mau air sama sekali. Dan sampai situ ada yang kelupaan beras, kita tidak bawa itu beras, lupa ketinggalan di rumah sudah habis gitu. Sampai-sampainya ketinggalan seperti itu ya mungkin karena persiapan yang kurang matang gitu. Dan air terkumpul kurang lebih 8 botol lah, kalau nggak salah 8 botol ukuran 1,5 liter. Kan posisinya warung Pak Maghrib itu kan di puncak Jahim,
macam kayak gubuk lah gitu, macam kayak gubuk. Jadi kalian beristirahat di salah satu warung milik warga Nah, sekitar. sambil kita baca-baca, saya sama si Kuyun buat mapping peta arahnya mau kemana, soalnya kita kan ngobat jalur ke sana itu. Jadi kita nggak ada jalurnya, kita bikin sendiri jalurnya, kita babat rating-rating yang kayak gitu. Kita pun berdoa untuk berangkat melakukan pemberangkatan pendakian. Setelah itu kita foto-foto dulu sebelum melakukan pemberangkatan. Dan setelah itu kita melakukan perjalanan menyusuri jalan-jalan itu, karena mungkin di situ kurang lebih 1 kilometer memang itu ada jalur warga untuk mencari kayu bakar dan juga bertanam kopi, situ kopi arabica. Setelah itu kami berangkat, setelah foto-foto kami berangkat. Nah, saya yang memimpin di depan, yang paling belakang itu Mas Uyun. Saya tugaskan Mas Uyun buat menyapu di belakang barangkali yang ketinggalan atau yang capek. Setelah itu kita menemukan gubuk tempat warga, gak tahu itu gubuk apa ya, gubuknya saya mesti ingat persis warna hijau, bawah pohon pinus. Saya kan agak iseng gitu jahil ya, melihat-lihat ke dalam gitu ya, karena mungkin dari kunci gitu, gubuk yang sudah rapuh lah gitu, hampir runtuh. Dan kita tuh coba video-video dulu arah sekitar gitu ya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan, waktu menunjukkan pukul 2:30, dan itu belum sampai ke gunungnya, itu hanya titik awal doang sih itu. Sehabis pohon kopi itu baru pohon kopi. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan, dan disitulah mulai memasuki kawasan hutan-hutan gitu, hutan-hutan. Dan sehari juga udah mulai sebentar lagi mau gelap, dan puncak masih jauh gitu. Dan puncaknya juga itu masih rimbun gitu. Kita menebas-nebas pohon, dan saya menugaskan KP sebagai penebas pohon. Setelah itu, setelah menebas pohon, kurang lebih perjalanan sampai 6:30 lah. Singkat cerita, kita nyampe lah di puncak, kita yang depan. Kita mendirikan tenda, dan kita ormet dulu sebelum mendirikan tenda, sih orientasi medan dulu, apa ancaman kita. Dan kita membuat pagar di sekeliling tenda. Pagar kurang lebih tingginya 1 meter lah, 1 meter kurangan. Kita menggunakan rating-rating pohon yang berjatuhan gitu. Setelah itu, kita kan bawa 2 tenda, yang satu kapasitas 2, yang satu kapasitas 6 tenda itu. Yang kapasitas 2 itu buat teman-teman kita yang cewek, dan yang 5 orang itu di tenda yang besar. Tapi kita ngobrol sampai jam 10:30 lah ngobrol. Jam setengah 11 malam itu. Setengah 11 gitu ngobrol. Setelah itu saya menunjukkan pada teman-temannya untuk segera tidur, karena besok kita mau pulang. Karena mungkin jalan yang kita akan lalui untuk pulang juga kita gak tahu sebetulnya, karena kita menyusuri jalan yang memakai peta, kita nggak mengingat-ingat jalur gitu ya. Oh, jadi pada saat itu pas awal kalian mendaki dari pertama mendaki dari bawah sampai ke atas, memang belum terjadi gangguan atau hal-hal mistis yang mengganggu kalian? Belum. Nah, singkat cerita pas waktu, karena nggak mungkin saya tidur duluan, saya instruksikan dulu teman-teman, dan saya sih masih Kuyun berdiskusi dulu lah gitu sebagai yang mimpin di sana lah gitu. Saya berdiskusi sama Kuyun bagaimana gitu ya, pulangnya mau jalan kemana, soalnya kita kan mau buat jalur, gak mungkin juga kita melalui jalur yang sama kayak kemarin gitu, agak susah lah gitu ya istilahnya. Soalnya itu jalan juga terjal hampir 90 derajat gitu. Setelah itu waktu menunjukkan pukul 12, karena saya belum tidur sama si Kuyun, saya ngedenger suara-suara kayak suara ada orang yang jalan kaki. Yun, mana nggak gitu? Ini Far, marinya. Suara gelombang gitu kan? Mau nanti tak? Jangan. Ayo, tiang penasaran. Saya mencari asal suara tersebut dari mana gitu sama Mas Kuyun berdua, tapi nggak temukan apa-apa. Takutnya kan itu suara babi ganas atau gimana, daripada kita dicelakai mending kita usir dulu lah itu sebelum kita saya cari, tapi nggak nemu apa-apa. Dan kita berusaha tenang gitu ya. Saya pikir mereka teman-teman saya udah pada tidur semua, ternyata belum, mereka juga mendengar gitu soal itu. Nah, situlah akhirnya suasana berubah kacau. Yang cewek-cewek hampir nangis gitu, yang teman-teman saya hampir ketakutan lah istilahnya. Saya berusaha menenangkan, jangan berpikir kosong, jangan pikir aneh-aneh, udah itu mah suara babi ganas lah gitu, suara babi hutan atau apa gitu. Saya berusaha menenangkan. Setelah itu saya pikir itu udah gak ada suara. Cuman beberapa jam kemudian lagi ada lagi suara jalan kaki, suara yang seperti ada yang nyamperin ke kita, suara langkah menyamperin ke kita. Karena tenda kita nggak disletingkan,
Oh, nggak ditutup? Nggak ditutup tenda itu kan, biar bisa ngontrol luar kayak gimana gitu kan. Jadi posisi tenda itu mengarah ke pemandangan alam yang depannya Gunung Ciremai gitu. Mengarah dari suara di pinggir-pinggir belakang kami kan itu hutan belantara gitu. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, di 3 dini hari, ada suara, itu mah bener suara babi ganas lah, suara babi gitu. Dan kami udah tahu gitu suara babi itu yang cari makan mungkin lah babi itu mana. Kami pun berusaha mengusir, udah babi terusir lah. Singkat cerita ya, waktu pagi kurang lebih jam 6:30 lah, 6:30. Setelah 6:30 itu salah satu teman saya yang bernama Bagis, yang saya tugaskan sebagai chef, saya suruh masak surabi itu sama gorengan lah biasa. Dan si Bagis setelah nyari kayu bakar nemu tumbuhan kantong semar. Yang tujuan kita mencari penelitian kantong semar itu. Setelah saya teliti, ternyata ada 6 jenis kantong semar berbeda-beda. Mulai dari Nepenthes cassiana, terus Diopanampora, banyak lah gitu namanya. Setelah itu kan kita makan surabi yang telah masak gitu. Surabi kita happy lagi masak, makan ngopi ngerokok gitu lah biasanya. Setelah itu kita berunding dulu semuanya. Kita pulangnya mau jalan yang kemarin atau nyari jalan baru. Kalau mau nyari jalan baru kan emang jauh itu, masih seperempatnya dari gunung yang kita daki. Cuman itu posisinya udah di puncak karena emang puncaknya Gunung Merapi itu luas panjang gitu posisinya, panjang kurang lebih puluhan kilometer lah. Setelah itu kita berangkat lah gitu, berangkat ke mencari jalan-jalan baru untuk menebas pohon lagi gitu ya. Kita menyusuri jalan-jalan di puncak itu menebas jalur, dan kemudian kita menemukan batu, tapi batu itu tersusun. Saya seumur hidup saya sih baru kali itulah lihat batu kayak gitu, jadi seperti tempat bertapa lah gitu orang-orang dulu gitu. Jadi batunya itu seperti kelas, jadi ada gurunya satu gitu tapi yang gede gitu, cuman rapi kotak semua gitu. Tersusun layaknya di sekolah. Ya gitu, di sekolah gitu, batu kotak-kotak. Nah setelah itu, si Kapep itu kan mau cerita sama saya, cuman berisik-bisik cerita bahwa dia mimpi ketemu kakek-kakek yang gendong anak gitu, gak tahu ya. Cuman saya nggak perlu tanggapi, takutnya teman-teman yang lain dengar mungkin bakal takut lagi gitu ya. Saya berusaha untuk supaya dia nggak ngomong panjang lebar gitu ya. Kita melanjutkan lagi perjalanan dan udah siang, itu posisinya jam 12 dan sisa air cuman ada 1 botol lagi, cuman paling 200 milian lah. Jadi kita minum tuh 1 botol 1 orang gitu. Kalian mencoba untuk mengirit air yang tersisa 1 liter itu yang dibagi 7 orang gitu, 1 tutup gitu. Nah setelah itu saya menemukan tumbuhan begonia. Rasanya asam. Begonia itu kan bisa dimakan mengandung karbohidrat dan juga air. Mari kita cobain. Asam. Rasanya asam, tapi dikupas kulitnya warna merah. Saya berikan ke sama teman-teman saya untuk dimakan karena mungkin kami hanya sarapan surabi, siangnya itu mungkin udah nggak pada kuat, dan logistik di tas carrier kita udah nggak ada sebetulnya, udah apa-apa, makanan nggak ada, air nggak ada, tinggal sedikit lagi lah gitu. Dan kita memakan begonia. Setelah itu kan kami mencari jalan untuk turun gitu ya, cuman jurang semua, curang hampir ratusan meter lah kalau bisa kita ukur, ratusan meter kayak batu lah, kalau di sini sebutnya batu cadas gitu, batu cadas, banyak gua-gua juga, cuman gak ada yang berani masuk gua gitu lah. Nah terus setelah itu, setelah kita makan begonia, kita melanjutkan lagi perjalanan dan mapping peta dulu. Sebelum itu mapping peta dulu, saya sama si Boy mapping peta arahnya kemana, dan kita mencari sumber mata air, tapi nggak ada di puncak itu, nggak ada sumber mata air. Ada juga di bawah. Dalam peta, jarak kita ke curug itu kurang lebih beberapa ratus meteran lagi lah. Tapi yang namanya gunung kan ada kontur gitu, ada nanjak, ada punggungan kan kalau gunung itu banyak punggungan lah kebetulan gunung itu. Nah setelah itu kami mencari jalan turun, nggak ada, dan kita pun istirahat dulu dan meminum air yang ada di dalam akar liana. Setelah itu karena airnya sedikit dan juga saya lihat-lihat sekitar lagi, udah gak ada lagi akar liananya, cuma ada sedikit, cuma ada 1 itu juga airnya sedikit gitu. Kita lanjutkan perjalanan dan kita masih di puncak tuh posisinya. Waktu udah menunjukkan jam 2 siang gitu, jam 14. Setelah itu kita istirahat dan si Kuyun di tasnya ada ubi satu biji gitu, dan sama si Kuyun dipotong-potong, dibagi-bagi kecil-kecil, langsung dimakan gitu buat ngilangin lapar aja lah sedikit gitu. Setelah istirahat beberapa kurang lebih
1 jaman lah sambil saya berpikir positif, mencari-cari jalan sampai seperti itu. Nah kan itu udah sore, posisinya udah jam 3-an lah, jam 3 kita melanjutkan perjalanan lagi. Yang saya pikir tadinya kita akan sampai di sore di bawah itu ya, sampai ke rumah kembali sore, ternyata berbalik fakta, ternyata sore kita masih di puncak jam 3. Dan kita nggak berpikiran buat bikin tenda sebelum maghrib. Nah kita kelupaan, akhirnya kita menemukan jalan untuk turun, itu pun bukan jalan, itu jalan bekas air, bekas air hujan yang turun ke bawah gunung. Kita pun ikuti sambil pakai tali webbing kita turun ya, satu persatu kita turun. Dan setelah itu kita menebas-nebas lagi jalur dan kiri kanan kita udah jurang semuanya. Dan gak lama kemudian kan itu udah mulai gelap waktu menunjukkan udah maghrib itu gelap. Dan kita belum mendirikan tenda karena mungkin jalurnya hampir 90 derajat lah jurang gitu. Dan disitulah kejanggalan mulai dimulai. Terdengar jelas suara azan maghrib di bawah gitu ya. Jadi kita ke maghriban di jalan guys, dengan ketinggian ini hutan sebelantara. Walaupun agak jauh tapi suara azan itu kedengar sangat jelas gitu di atas. Dan saya menginstruksikan teman saya Kafu untuk azan. Terus azan terus. Hah? Pinus ya? Iya pinus. Oke, pinus bagus, aman. Udah, kalau ada pinus kita di jalur yang benar. Karena apa? Karena pinus ini tidak. Yuk, bisa yuk. Gas, ayo. Dan setelah azan selesai, teman saya yang bernama Santi, yang cewek itu melihat sosok yang memakai topi dan memakai baju hitam, tapi itu bukan salah satu anggota kami, dan itu pun menunjuknya ke arah jurang dan katanya menyuruh dia untuk nyamperin ke situ. Padahal kita lihat semua bahwa itu di dalam itu jurang yang sangat dalam. Kita pun melewati jalur itu menggunakan tali. Salah sudah posisi webbing nabut di kanan. Karena mungkin takut jatuh lah gitu ya, menggunakan tali dan pegang sama akar-akar pohon rotan gitu yang banyak durinya gitu. Ya berusaha gitu. Dan si Santi itu melihat yang pakai topi dan saya berusaha menenangkan, mungkin itu rekan saya, mungkin itu rekan-rekan kita, Ajay mungkin, bukan katanya bukan Ajay, Agis katanya. Saya semua sebutin teman-teman tapi katanya bukan. Dan dia menyuruh ke sana bahwa di sana itu kan jurang. Dan mungkin dia melihat kayak ada yang menyuruh dia ke situ. Oh, jadi seolah-olah ada yang melambaikan tangan menyuruh gitu. Siapa tadi? Si Santi untuk menyamperin ke situ. Mendatanginya. Gitu. Saya berusaha untuk menyadarkan gitu. Itu enggak juga, tapi nggak lama kemudian juga dia kesurupan. Dan kesurupan itu di atas, saya tidak akan jelas persis kondisinya itu kan masih jurang gitu. Kesurupannya itu kayak berisik itulah, berisik itu sambil menutup telinga, berisik itu. Terus itu jadi lama, sambil mendengar suara berisik, yang membuat telinga saudara Santi terlalu berisik gitu dia, karena berisik gitu. Dan itu ditenangkan pun cukup lama, itu kurang lebih di 30 menit gitu. Kurang lebih lah itu lihat jam gitu. Dan ditenangkan, dan setelah itu ada sinyal di HP saya, walaupun baterai cuman kurang lebih 30% lagi, ada sinyal kebetulan. Dan banyak panggilan tak terjawab dari orang tua saya, karena saya nggak bilang waktu itu, karena mungkin saya terlalu sering naik gunung. Jadi mungkin biasanya 1 hari kan naik gunung gitu, karena ini belum pulang dalam 1 hari sampai sore belum pulang gitu. Ditelepon. Halo Pak, masih di mana? Masih di gunung pak, belum ketemu jalannya. Loh, emang kamu masih di gunung mana sekarang? Gunung Madati pak. Emang titik lokasinya ada di mana? Spesifiknya kita nggak tahu pak, cuman di sini banyak jurang yang terjal. Udah, sekarang kamu berdiriin dulu tenda, nyari tempat yang paling aman. Kalau gak salah dulu tuh pernah dengar cerita bahwa ada yang meninggal di gunung itu. Nah setelah itu mau nyari, tapi kata saya jangan, ini juga udah mau deket. Dan bapak saya menginstruksikan untuk berhenti aja bikin tenda di situ. Soalnya dulu juga bapak saya pernah kan naik gunung itu, cuman kita beda jalur gitu, karena kita beda jalur, nyari jalan sendiri lah gitu. Nah, belum familiar sih kalau gunungnya mah. Dan setelah itu jadi belum banyak orang-orang yang mengetahui ya. Atau mendaki ke gunung tersebut. Ya. Nah, persis yang katanya yang gunung itu, setelah saya mendengar ceritanya pas turun itu, pas sampai saya rumah, yang gunung itu memang pakai topi, baju hitam.
gitu. Berarti itu bisa dikaitkan dengan saudara siapa tadi yang melihat ada Kemungkinan besar kayak gitu. yang menyuruh ke arah yang pakai topi itu. Ya, kemungkinan kayak gitu, seperti itu. Cuman setelah itu Saya merinding sekali nih Mas Ipar. setelah itu saya ngajak rekan saya bernama Ajay sama Bagis untuk orientasi medan, apa sih ancaman gitu kalau kita tidur di situ. Dan posisinya itu jurang, kita gak mungkin ngeriin tenda kalau kalau cara logik kita gak mungkin ngeriin tenda itu cuma karena situasi yang mendorong kita untuk tidur di situ. Karena mungkin kita nggak mungkin lanjutin perjalanan, kita ormen. Turunlah kita bertiga sama Ajay sama Bagis. Setelah turun kan itu posisinya itu teman-teman itu nunggu kan di tempat tadi waktu telepon bapak saya turun sama Agi sama Ajay. Setelah turun itu kan di bawah itu kan jurang sangat dalam, dan mungkin karena kelelahan, kelaparan, mungkin haus juga dehidrasi. Salah satu rekan saya Ajay mulai halusinasi. Yang dia lihat itu di bawah itu pemukiman warga, banyak perumahan, kayak banyak lampu-lampu gitu. Tapi saya kan sadar sama si Bagi, saya sadar bahwa di bawah itu jurang yang sangat dalam banget lah, pokoknya nggak bisa itu, pokoknya dalam banget. Tapi yang dilihat aja itu pemukiman warga gitu, padahal bukan. Nah maksa, dia tuh kan maksa pengen lihat apa sih yang di depan. Kita mulai maju meraba-raba sedikit lagi sambil senter pakai HP itu, senter ternyata emang jurang. Dan saya tuh menginstruksikan pada Ajay buat istighfar lah. Nah kita akhirnya naik lagi ke atas. Nah kita menemukan tanaman itu buah gondang kalau nggak salah. Buah gondang kita makan dan kita bawa lagi sebagian lagi buat teman-teman yang nggak bisa menunggu. Karena mungkin kan di daerah sini aman lah gitulah, paling banyak hewan buasnya itu paling bagas gitu. Memang karena mungkin kita lompat ke daerah atasnya emang ada jalur bagas gitu. Karena kita melihat di pohon pinus itu banyak lecetan bekas bagas lah gitu sama tanah-tanah gitu. Nah setelah itu kan saya bawa cangkul lipat gitu ya buat di outdoor gitu, buat cangkul lipat, dan saya terusin KP buat nyangkul lokasi yang 90 derajat itu kan. Nah kita kemalaman di jalan dan jurang hampir 90 derajat, kurang lebih 100 meteran tingginya. Jadi kita memutuskan untuk tidur di sini, untuk bermalam sehari lagi di sini. Mau tidur di sini guys, dikarenakan ini tekstur Ini ada di ketinggian kurang lebih 1100 mdpl. Sini gelap guys. Cuman jalan gitu seperti itu, kita lewat akar-akar gitu kan. Nah, di atasnya itu kan ada semacam tanah, cuman itu posisinya gitu. Nah kita ratain Miring, posisinya memang benar-benar miring yang gitu. kita bentuk seperti kayak kursi lah gitu. Karena kita tidur pun kan sambil duduk, semuanya duduk. Nah saya taruh yang paling ujung itu, saya taruh kuyun, paling ujung sininya lagi saya taruh KP. Di tengah-tengah itu cewek, dan saya itu tidur di bagian depan mereka. Nah karena mungkin saya suruh tidur semua, saya nggak tidur, takutnya ada apa-apa gitu, karena mau gimana juga kan saya yang tanggung jawab gitu di sana. Nah saya membangun si kuyun, saya ngobrol lah gitu. Yun, kumaha ya orang betul balik-balik coba aing teleponan we ku babe aing kumaha nya. Sarua aja bingung gitu kumahanya carana. Kuduna mana sebagai leader teh kalau meula santai lah orang kudu berpikir kritis ya. Lain gitu Yun, masalahna aing khawatir oge ke barudak mana itu. Kumaha lamun misalkan aya naon anggar keneh urang kan nu disalahkeunana. Nah kita berusaha menenangkan gitu, satu sama lain berdua kita sama-sama untuk menenangkan. Setelah itu kita tidur, kita mulai setelah sudah lama kemudian sama seperti yang di puncak kemarin mendengar suara yang langkah kaki